Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martinus Mone dari kelas 03 SKM 004. Saya akan membuat video tentang tugas pajak. Topiknya dari pengertian koperasi. Pengertian koperasi adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh orang-orang atau badan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama anggotanya berdasarkan prinsip koperasi dan atas kekeluargaan. Baik, saya Livia Azahra akan melanjutkan materi yang telah dibawakan rekan saya. Langsung saja, kewajiban perpajakan koperasi. Yang pertama, harus memiliki NPWP. Yang kedua, daftar sebagai PKP atau pengusaha kena pajak ketika omset tahunan telah melebihi dari 600 juta. Lalu, memungut dan melaporkan PPN 11%. Kemudian, hitung dan laporkan PPh badan, yaitu PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya operasional, ditambah atau dikurang koreksi fiskal. Selanjutnya, hitung pajak terutangnya. Di sini ada dua ketentuan. Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu lapisan kena pajak untuk seluruh lapisan PKP tarif pajak sebesar 22%. Yang kedua, mulai tahun 2022, tarif pasal 17 ayat 1 huruf B ini dikalikan dengan tarif pajak 22% untuk koperasi yang peredaran bruto setahun tidak melebihi dari 50 miliar dan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto tidak melebihi 4 miliar 800 juta. Lalu, melakukan pemotongan pajak. Yang pertama ada dari PPh final pasal 4 ayat 2, yaitu menggunakan aturan PP nomor 23 tahun 2018, pajak dihitung 0,5% dari penghasilan bruto dan tidak ada kewajiban setor PPh 25 setiap bulannya. Lalu, koperasi juga wajib memotong PPh final dari transaksi tertentu yang telah tertera. Di sini ada persenannya, ada beda-beda ya, tergantung dari jenis-jenisnya. Selanjutnya ada dari PPh pasal 21, yaitu untuk orang pribadi atau pegawai koperasi yang bekerja mencatat atau mencari nasabah dan sebagainya. Lalu ada PPh pasal 23, ini tuh dipotong dari pendapatan yang khusus seperti 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah yang selain kena PPh pasal 21. Lalu ada 2% dari penghasilan dari jasa tertentu, misalnya jasa konsultan dan lain-lain. Lalu ada PPh badan, karena koperasi ini merupakan subjek subjek pajak badan. Lalu ada PPh pasal 25, ini tuh PPh yang tadi telah sebelumnya di-mention ya, seperti angsuran setiap bulan sebelum dihitung total di akhir bulan. Lalu ada PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Jika koperasi menjual barang atau jasa termasuk barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan omset setahun lebih dari 600 juta, maka harus memungut PPN sebesar 11% dari pembeli, lalu menyetorkan dan melaporkan PPN setiap bulannya. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Arinda Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dasar hukum dana pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang selanjutnya tentang jenis-jenis dana pensiun. Jenis-jenis dana pensiun terbagi atas 3. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun, manfaat pensiun atau program pensiun iuran pasti. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan atau pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja.
Selanjutnya yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun pemberi kerja menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke hak pegawai saat pensiun atau PHK. Hak pegawai saat pensiun atau PHK itu dibagi atas 4 bagian. Nah, yang pertama itu uang pesangon. Uang pesangon penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja termasuk dana pesangon tenaga kerja DPTK kepada karyawan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, uang manfaat pensiun atau UMP. Uang manfaat pensiun merupakan penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus. Nah, kita lihat yang ketiga, tunjangan hari tua atau THT. Tunjangan hari tua merupakan penghasilan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua bagi wajib pajak orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun. Yang terakhir, jaminan hari tua. Penghasilan yang dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang dipotong setiap bulan oleh perusahaan dari gaji karyawan dan dapat digunakan saat karyawan sudah putus hubungan kerja. Nah, selanjutnya kita lihat di pengertian uang manfaat pensiun. Pada PP nomor 68 tahun 2009 dan PMK nomor 16 garing PMK /03 garing 2010. Uang manfaat pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi pemilik dana pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh dana pensiun pemberi kerja atau DPPK atau dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih dan selamat malam.